Baiklah, saya Nadija Nurhaliza ingin menceritakan tentang Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, atau hanya Republik Indonesia, disingkat dengan RI. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Oseania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 2 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpendudukan terbesar keempat di dunia dan negara berpendudukan muslim terbesar di dunia, dengan penghanut lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintah Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia terbatas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dengan Timor Leste dan di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-70, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang paling bertempur untuk monopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan barat, mulai dari seringnya terjadi gerakan separatisme, proses demokrasi, dan periode pembangunan perubahan dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bahasa atau ras, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi, yakni Mongolia Selatan atau Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bahasa Jawa adalah suku bahasa terbesar dengan populasi mencapai 42% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Bermakna keberagamaan sosial budaya yang membentuk suatu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60 keanggotaannya yang sama sejak bergabung Indonesia pada tanggal 28 September 1950.
Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, QAA, APEC, OKI, dan G20, dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD. Sistem pemerintahan. Indonesia merupakan negara kesatuan menjalankan pemerintah republik presidensial multipartai yang demokratis. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering kita kenal dengan UUD 1945 yang pada era reformasi mengalami 4 kali amandemen sehingga membawa perubahan besar pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu perubahan utama adalah pendelegasian kekuasaan dan wewenang kepada berbagai entitas regional sambil tetap menjadi negara kesatuan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintah, sekaligus Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk masa jabatan 2019 hingga 2024. Mereka memimpin Kabinet Indonesia Maju yang terdiri atas 34 menteri dan sejumlah penjabat setingkat menteri. Lembaga perwakilan tertinggi yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi, serta melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lembaga ini berbentuk bikameral yang terdiri dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berasal dari partai politik, ditambah dengan 136 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun. Fungsi yang dijalankan oleh DPR yaitu legislasi, membentuk undang-undang, anggaran, atau membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara, dan mengawasi kinerja pemerintah. Sedangkan DPD merupakan lembaga legislatif yang lebih dikhususkan pada pengelolaan daerah. Saat ini MPR diketuai oleh Bambang Suesatyo, DPR diketuai oleh Puan Maharani, sedangkan DPD diketuai oleh Lanyala Mataliti. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sementara itu, Komisi Yudisial mengawasi kinerja para hakim. Pembagian administratif. Indonesia saat ini secara de facto terdiri dari 34 provinsi. 5 diantaranya memiliki status yang berbeda, seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, dan DKI Jakarta. Provinsi dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan atau 81.626 daerah setingkat desa. Terdapat pula berbagai istilah lokal untuk suatu daerah di Indonesia, misal kelurahan, desa, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Tiap provinsi memiliki DPRD provinsi dan gubernur, sementara kabupaten memiliki DPRD kabupaten dan bupati, kemudian kota memiliki DPRD kota dan wali kota. Semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR kabupaten atau kota karena kabupaten administrasi dan kota administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom. Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa, legislatur yang lebih besar, dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri pada tahun 2003. Aceh mulai menetapkan hukum syariah. Yogyakarta mendapatkan status daerah istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dan mendukung Indonesia selama revolusi. Provinsi Papua sebelumnya disebut Irian Jaya mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta adalah daerah khusus ibu kota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi Timor Timur pada tahun 1976 sampai 1999 yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi negara Timor Leste. Agama di Indonesia. Meskipun menjamin kebebasan beragama dan konstitusi, pemerintah hanya mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara itu, penganut agama tradisional ataupun agama-agama lainnya hanya mendapatkan pengakuan terbatas sebagai penghayat kepercayaan. Dengan 231 juta penganut pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpendudukan yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Sebanyak sekitar hampir 30 juta penduduk Indonesia, atau lebih tepatnya 28 juta, 6 jiwa menganut agama Kristen, di mana 20,2 juta penduduk merupakan penganut aliran Kristen Protestan, sedangkan 8,3 juta penganut Kristen Katolik, 4,7 juta penganut Hindu, 2 juta penganut Buddha, 81.000 penganut Konghucu, dan 108.000 penganut aliran kepercayaan lainnya, terutama agama tradisional atau lokal. Agama Islam dipeluk oleh hampir seluruh warga Indonesia sekitar 86,70%. Agama Kristen hampir seluruh warga Indonesia agama Kristen, Protestan, dan Katolik kebanyakan dipeluk oleh beberapa suku, yakni Batak, Toraja, Dayak, Nias, Minahasa, Ambon, dan lainnya. Kebanyakan pemeluk Hindu adalah suku Bali dan orang keturunan India Indonesia. Serta kebanyakan pemeluk Buddha dan Konghucu adalah orang Tiongkok Indonesia. Penduduk asli Indonesia pada awalnya mempraktikkan animisme, paganisme, dan dianisme lokal yang merupakan kepercayaan umum bangsa Austronesia. Mereka menyembah roh leluhur dan percaya bahwa roh gaib mungkin menghuni tempat-tempat tertentu seperti pohon besar, batu, hutan, gunung, atau tempat keramat. Contoh kepercayaan asli Indonesia diantaranya Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Kejawen. Mereka memberikan dampak yang signifikan pada penerapan agama-agama lain, seperti Abangan Jawa, Hindu Bali, dan Kristen Dayak yang dipraktikkan sebagai bentuk agama yang kurang ortodoks dan sinkretis. Pengaruh agama Hindu mencapai Nusantara pada awal abad pertama Masehi. Kerajaan Salakanagara di Jawa Barat sekitar tahun 130 merupakan kerajaan terkait India Raya pertama yang tercatat dalam sejarah Nusantara. Agama Buddha tiba sekitar abad ke-6 dan sejarahnya di Indonesia berhubungan erat dengan agama Hindu karena kedua agama ini dianut oleh beberapa kerajaan pada periode yang sama. Nusantara mengalami kebangkitan
kejatuhan kerajaan Hindu dan Buddha yang kuat dan berpengaruh, seperti Majapahit, Salendra, Sriwijaya, dan Medang. Meski tidak lagi menjadi mayoritas, agama Hindu dan Buddha tetap memiliki pengaruh besar pada budaya Indonesia.